Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian ikut membuka ruangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 di SMK Negeri 1 Putus Sibau. Ada 883 orang yang sudah lolos seleksi administrasi P3K tahap 2 dan mereka lanjut ikut tes hari ini. Saya menghimbau kepada peserta tes agar semangat dan fokus karena yang menentukan kelulusan adalah diri mereka sendiri. Panitia hanya membantu untuk login, ujar pria yang akrab disapa Bang Sis ini. Menurut Bupati Sis, bila semua diterima P3K, hasil seleksi tahap 1 dan tahap 2 kurang lebih ada 2.000-an orang. Diakui olehnya, penerimaan P3K turut memberatkan daerah karena dampaknya ke anggaran daerah. Namun Pemda Kapuas Hulu akan berupaya agar mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Kami akan usaha semaksimal mungkin antisipasi hal ini. Kalau ini dibebankan ke pemerintah daerah, tentu ini memberatkan. Resikonya kegiatan lain terkendala, ujarnya. Bupati Sis mengatakan, pada tahun 2026, diperkirakan anggaran untuk gaji P3K Kapuas Hulu sekitar 200 miliar. Dan itu harus dipersiapkan pemerintah. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan sehingga kita bisa dibantu dari segi anggaran. Besaran anggaran gaji ini jauh berbeda dari saat mereka masih berstatus tenaga kontrak. Kalau tenaga kontrak dulu, anggaran yang perlu disiapkan antara 70 hingga 80 miliar tuntasnya. Tadi secara teknis sudah registrasi, orangnya juga sama, ya langsung udah masuk ke registrasi, langsung ke ruangan steril, nanti langsung untuk tes pada saat jam 11 ya, karena sesi kedua nanti yang masuknya, sesi pertama kosong. Jadi selanjutnya nanti apabila telah lulus, ya otomatis nanti akan diusulkan penetapan KIP-nya kan, sesuai dengan aturan regulasi yang ada kan, gitu ya. Jadi memang ini melanjutkan dari P3K yang tahap 1 kemarin, nah sekarang melanjutkan tahap 2-nya, P3K tahap 2. Pak, dari peserta ini kan banyak yang usia di atas, Pak. Ya. Tidak dikhawatirkan dengan gaptek gitu, Pak? Ya, tidak. Sejauh ini gimana perannya, Pak? Peran kami, jadi pada saat nanti masuk di ruangan tes, kita hanya membimbing sampai pada saat login saja. Nah, kita bantu pada saat login memang kesulitan, karena itu kan pilihan ganda ya, soal-soalnya jadi lebih mudah. Tidak ada pilihan IC itu menulisnya, jadi lebih mudah ditanganin oleh para peserta ini. Artinya tesnya benar transparansi, Pak? Ya, transparansi. Nah, memang sekarang kita dituntut pegawai yang apa namanya ya jelas transparansi ya, akuntabel ya, kita bisa pertanggungjawabkan ya. Yang tes juga yang bersangkutan karena tidak ada perjukian kan, itu memang harus transparansi kita kepada pada publik, pada masyarakat ya, memang yang disarankan oleh Presiden. Oke. Jadi kita lihat ya Pak, sakitnya seperti apa sih ya, karena gitu ya, karena kita tidak bisa menjanjikan karena memang ini kan peserta harus datang tes. Tetapi kalau memang tesnya itu terkendala dalam arti bisa hadir, misalkan dia sakit tetapi masih bisa pakai kursi roda atau silakan nggak apa-apa kami bantu. Tetapi kalau tidak bisa hadir dalam arti melakukan itu lain ceritanya ya. Gitu aja. Pak, terkait keterbatasan anggaran daerah kita juga mungkin ini berdampak atau tidak, Pak? Nah, mau tidak mau memang ini pasti memberatkan daerah dengan penerimaan P3K tahap 1 dan kedua ini, tentu dampaknya juga ke anggaran daerah. Nah, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi ini. Tentu nanti kami akan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan dan lain sebagainya terkait dengan anggaran ini, sehingga kita juga bisa dibantu dari segi anggaran. Karena kalau semuanya ditanggung oleh daerah tentu sangat memberatkan kita, sehingga untuk kegiatan-kegiatan lain bisa terkendala. Artinya setiap tahun kita berapa miliar, Pak, mengeluarkan untuk gaji P3K ini, Pak? Nah, kalau ini semua lolos, pada tahun 2026 itu berdasarkan gaji mereka itu mungkin 200-an miliar yang harus kita siapkan untuk P3K tahap 1 dan tahap kedua gaji mereka.
dari 2019. 2019. sampai 2024. Pada saat mereka masih kontrak kemarin, anggarannya hanya kisaran 70-80 miliar. Nah, ketika mereka sudah diterima sebagai P3K, ini yang akan memberatkan daerah. Oke. Berarti langkah kita tadi koordinasi dengan pemerintah Koordinasi dengan pusat. pemerintah pusat. Mudah-mudahan kita bisa mendapat tambahan anggaran untuk penggajian P3K nanti.